Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mokleters. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau sehat-sehat saja. Oke, kali ini kita akan belajar bareng-bareng nih. Bagaimana sih caranya setting atau konfigurasi IP address pada Debian 11? Ya, dilanjutkan bagaimana caranya setting remote server menggunakan SSH, lalu setting web server menggunakan Apache, lalu menambahkan virtual host pada web server yang sudah ada gitu ya. Terakhir kalian buat domain agar virtual host atau web yang kalian buat itu dapat diakses menggunakan domain. Dan tidak ketinggalan ada tips dan trik selama video ini berjalan gitu ya. Nah, saya sengaja tidak akan mengedit rekaman ini agar kalian tahu selama proses konfigurasi ini, apabila ada kesalahan, bagaimana cara untuk troubleshoot-nya. Oke, tidak usah panjang kali lebar lagi, kita langsung saja uh, memulai video tutorial Debian 11 ini ya. Oke, sekali lagi ini uncut dan tidak ada editing. Oke, editingnya mungkin hanya menambahkan itu aja, background aja ya. Oke, kita langsung aja nyalakan VirtualBox-nya seperti biasa. Oke, kali ini saya sudah ada server Moklet ya, sudah ada server Moklet di sini, sudah saya install barusan. Tadi tidak saya rekam ya instalasinya karena memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 10 menitan gitu ya. Jadi agar fokus kepada cara konfigurasi untuk instalasinya tidak saya rekam karena saya yakin Mokleters sudah tahu caranya untuk instalasi server Debian di VirtualBox ya. Oke, kita langsung saja menyalakan. Kita nano etc. Lalu kita coba untuk update kembali. Oke, dia melakukan update di Kartolo ya. Kita tunggu beberapa saat. Di sini untuk cepat tidaknya update kembali lagi tergantung pada koneksi kalian ya. Install. Selanjutnya apt get install apache 2. Oke, sudah. Lanjut apt get install bin 9. Oke, sudah ada. Mungkin kita tambahi itu ya, DNLs utils ya. Utils. Apa seperti ini tulisannya ya. Oke, tidak apa-apa, kita lewati saja. Nah, sekarang kita akan cek setiap layanannya apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya, silakan menggunakan perintah sistem ctl status SSH terlebih dahulu. Oke, sorry, SSH. Saking cepatnya ngetik. Oke, di sini keterangan SSH-nya sudah aktif running, berjalan pada port 22. Lanjut, cek lagi sistem ctl status Apache 2. Apache-nya juga sudah aktif running. Oke, bagus. Oke, kita Ctrl C saja untuk keluar. Lalu kita
cek lagi sistem CTL status pin 9. Pin 9 juga sudah aktif running. Oke, bagus. Nah, setelah kalian pastikan bahwa seluruh layanan kalian berjalan dengan baik, langkah selanjutnya adalah kita akan merubah IP server Debian kita agar dapat diakses oleh laptop kita. Ya, kita lihat IP-nya. Di sini IP-nya adalah 10.02.15 ya. Di mana 10.02.15 ini didapatkan dari DHCP. Ya, kita akan coba cek saja. Apakah laptop kita dapat ping atau berhubungan dengan server 10.02.15. Seharusnya tidak bisa ya. Oke, timeout tidak bisa. Tidak bisa karena memang antara laptop kita dengan server kita itu berbeda subnet ya. Sehingga kita harus merubah IP server yang ada itu jadi satu subnet dengan laptop kita. Caranya bagaimana? Kita masuk saja ke sini. Kita rubah saja nano etc network interface. Oke. Sini kalian perhatikan, yang perlu kalian kasih tanda komen hanya yang init DHCP seperti ini. Lalu kalian ketik lagi di bawahnya inp 0s S3 ya. Untuk interface ini akan berbeda-beda setiap laptop. Kebetulan punya saya inp 0s3, bisa jadi di tempat kalian ada yang S5, S7, S8 seperti itu ya. Tergantung dari laptopnya masing-masing. Jadi kalian sesuaikan aja. Lalu kita jadikan static ya. Perintahnya adalah init static. Lalu kita masukin addressnya 192.168.1 titik misalnya titik 7 gitu aja ya. Bentar ya, ada iklan. Oke, karena saya ambil rekamannya di sekolah, jadi ada iklan seperti itu. Oke, kita kasih /24 seperti ini ya. Agar interface-nya ini otomatis dinyalakan, kita pakai ini ya, perintah auto inp 0s3 seperti ini ya. Kita tambahkan seperti ini aja. Oke, setelah itu kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Nah, jangan buru-buru restart, karena yang harus kalian rubah itu bukan hanya IP-nya di sini, tapi konfigurasi VirtualBox-nya itu sendiri, ya. Nah, agar laptop kalian dapat berhubungan dengan server kalian yang ada di VirtualBox, maka network adapternya harus kalian rubah dulu menjadi host only adapter. Oke, seperti ini. Terus kalian oke. Nah, baru setelah itu kalian restart sistem CTL restart networking. Oke. Udah, kita lihat IP-nya apakah sudah berubah. Oke, bagus. IP-nya sudah berubah ke 192.168.1.7. Oke. Nah, sekarang kita coba nih PowerShell tadi mana ya? Ini dia. Kita ping server kalian. Apakah sudah berhasil? 192.168.1.7. Oke, good. Sudah bagus. Artinya laptop kalian sudah dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan server kalian. Ya. Berarti untuk konfigurasi IP address sudah selesai. Kita lanjut ya ke konfigurasi remote server. Oke. Secara default, apabila kalian sudah instalasi SSH, ya, maka sebenarnya kalian sudah langsung dapat meremote server kalian.
ya, baik itu menggunakan PowerShell, Command Prompt maupun aplikasi misalnya Putih seperti itu ya. Oke, kita akan menggunakan Putih, sebuah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh para network administrator untuk meremote ya. Caranya kita tinggal masukkan aja IP-nya 192.168.1.7 ya tadi ya. Oke, 1.7. Portnya tetap biarkan 22 karena secara default 22 kecuali kalian sudah merubahnya. Nah, tinggal di open. Oke. Terus di accept saja. Kita masukkan usernya adalah Moklet, passwordnya. Oke, sudah berhasil ya. Tanpa melakukan perubahan konfigurasi apapun di server, ya kita sudah dapat meremote server kita seperti itu. Kita exit aja untuk keluarnya. Nah, tapi tentu saja tidak seperti itu aja ya, karena di Moklet ID kita akan memberikan insight yang lebih. Nah, gimana sih caranya kita mengatur konfigurasi SSH? Ya, kalian dapat mengatur konfigurasinya itu pada file nano etc ssh sshd config. Oke. Nah, ini adalah file konfigurasi yang dapat kalian ubah-ubah untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, nah, di sini kan menggunakan port 22, ya kan? Oh, saya tidak mau menggunakan port 22, saya mau menggunakan port 2200 misalnya gitu ya. Nah, maka kalian dapat merubah portnya di sini ya. Atau mungkin kalian dapat merubah ini misalnya max sessionnya. Di sini kan ada max sessionnya 10, berarti dapat ada sesi 10 kali atau user bisa berbarengan masuk 10 kali gitu ya. Nah, ini kalian batasi misalnya, oh cukup satu orang aja yang bisa masuk, misalnya kalian ganti satu gitu ya. Ini macam-macam banyak di sini konfigurasinya, dapat kalian baca-baca. Kita coba merubah satu saja ya, misalnya apa? Portnya aja deh yang paling gampang ya. Nah, maka tanda komennya harus kalian hilangkan dulu. Terus ini kita kasih 22 ini aja ya, 2200 gitu untuk testing. Terus Ctrl X, yes, enter. Jangan lupa di restart service-nya. Systemctl restart SSH. Kita lihat statusnya, systemctl status SSH. Oke, sebentar, ada telepon masuk. Kita tutup dulu. Bentar. Oke, sudah kalian lihat berubah di sini sudah masuk ke port 2200 ya. Nah, kita akan buktikan ya, apakah memang sudah bisa masuk menggunakan port yang baru. 192.168.1.7. Nah, maka portnya kalian tambahkan 2200 seperti ini ya. Kita open saja. Accept. Oke, berhasil. Moklet, sorry, passwordnya salah. Oke, berhasil ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau merubah konfigurasi remote server kalian dapat merubah di file sshd config. Ya, ini kita exit lagi. Nah, kita balikin lagi ya konfigurasinya ya ke yang awal tadi ya. Oke, sekali lagi kalian bisa mengeksplorasi file sshd config ini untuk kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, sudah kembali ke 22. Oke, berarti untuk remote server sudah selesai. Mudah ya, nggak sampai 5 menit sudah bisa menguasai remote server. Lanjut adalah kita akan konfigurasi web server. Oke. Tadi sudah kalian lihat di awal bahwa web server kalian itu sudah jalan secara default ya. Systemctl status apache 2 ya. Kalian lihat
aktif running di sini ya. Nah, caranya gimana untuk memastikan bahwa ini sudah aktif running? Nah, caranya cukup mudah. Kita buka saja IP-nya. 192.168.1.7 seperti ini. Oke, nah sudah terbuka untuk default page dari Apache Debian-nya ya. Ini yang menandakan bahwa web server kalian itu sudah berjalan ya. Tapi tidak seperti ini aja tentu saja ya. Karena bagaimanapun juga sebuah web server itu dapat melayani lebih dari satu web ya. Bisa jadi yang web pertama itu untuk company profile, yang web kedua untuk web aplikasi ya, yang ketiga untuk web chat dan lain-lain ya. Oleh karena itu kita membutuhkan pengetahuan yang namanya virtual host ya. Apa itu virtual host? Virtual host itu mirip seperti yang virtual mesin yang ada di VirtualBox ini ya. Kalian bisa lihat kan di sini ya. Ini adalah VirtualBox. Nah, di VirtualBox ini ada beberapa virtual mesin ya. Di sini ada 3 kebetulan ya. Ini kita bisa menganalogikan sama seperti yang ada di web server. Kita katakan bahwa VirtualBox ini adalah web servernya. Nah, VirtualHost itu adalah virtual mesinnya ya. Jadi sebuah web server dapat melayani lebih dari satu virtual host atau lebih dari satu web gitu ya. Oke, pengertian singkatnya seperti itu aja. Sekarang yang lebih penting adalah kita coba konfigurasi virtual host-nya. Kita masuk lagi ke Debian-nya. Oke, masuk home, kita keluarkan dulu. Kita perlu membuat sebuah indeks dari direktori virtual host yang akan kita buat. Ya, caranya bagaimana? Caranya kalian masuk ke cd var www.html. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini hanya ada sebuah file namanya index.html. Di mana index.html ini isinya adalah ini, ya. Index.html adalah ini. Nah, di sini kita tidak akan merubah indeks HTML-nya, melainkan kita akan buat lagi indeks HTML yang berbeda, ya, sesuai dengan virtual host yang akan kita gunakan. Oke, contoh seperti ini. Saya akan membuat direktori baru atau virtual host baru, namanya Mocklet aja ya, Mocklet seperti ini ya. Oke, Mocklet atau bukan Mocklet ya, apa ya, serverku. Ya wis Mocklet aja ya. Sorry, ini untuk memperlama durasi aja. Oke, setelah mkdir Mocklet kita lihat di ls. Nah, sudah ada kan direktori baru namanya Mocklet. Nah, kita masuk nih ke direktori ini. Nah, terus kita buat namanya file index.html. Ya, kita buat file index.html baru gitu ya. Nah, masuk, kita buat aja ya perintah sederhananya, misalnya html body hello world. Nah, gitu ya. Oke. Selamat datang di channel Mocklet Teach ID. Oke. Body. Untuk file index HTML-nya bebas ya, kalian boleh sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing untuk membuat indeks HTML-nya ya. Color X, yes, oke. Nah, untuk ngetes apakah indeks HTML kita ini sudah berjalan, ya kita buka lagi browsernya, kita kasih aja di sini nih /mocklet, enter. Nah, seperti ini. Ya, ini artinya virtual host yang kita gunakan tadi itu sudah berjalan sebenarnya.
Nah, tapi kan kita nggak mau kan membuka website kita harus pakai slash nama direktorinya, slash moklet atau slash apa itu gitu ya. Nah, kita kan maunya pada saat kita buka 192.168.1.7 ya bukanya ini gitu kan, hello world ini. Nah, oleh karena itu kalian harus melakukan perubahan konfigurasi lagi. Ya, di mana? Di sini nih. Nah, bentar. Nano etc sorry, cd etc hmm, apa C? Apa C2? Oke, kita ls dulu. Nah, kita masuk ke sets enable. Sorry, set available. Nah, ls. Nah, yang harus kalian lakukan adalah, ini saya remove dulu ya. Oke, kosong. Yang harus kalian lakukan adalah kalian copy file 00default.conf ya menjadi sebuah nama baru. Caranya adalah copy cp 00default.conf nama baru misalnya moklet. Ya, misalnya moklet.conf seperti ini. Kalian enter saja. Nah, kalian ls lagi. Nah, di sini kan ada nih 00 default terus ada moklet.conf gitu ya. Kalian rubah isi dari moklet.conf. Ingat, kalian tidak usah merubah yang 00 default ya. Karena yang kalian rubah adalah yang baru kalian buat tadi, hasil copy tadi ya. Masuk ke nano moklet.conf ya. Isinya seperti ini. Kita tambahkan beberapa bagian. Yang pertama adalah kita rubah tulisan localhost ini menjadi misalnya moklet.net misalnya ya. Terus jangan lupa dokumen rootnya tadi direktorinya adalah slash moklet ya kan. Lalu di sini kita tambahkan server name moklet.net. Lalu di sini ada misalnya kalian mau tambahkan server alias juga boleh. Ini opsional saja, misalnya www.moklet.net gitu ya. Oke, sorry, ini server name-nya ini yang besar sepertinya. Oke, tinggal di Ctrl X, di yes, enter. Oke, nah kalau sudah, kita akan memindahkan yang sudah kita buat tadi, ya, ini moklet.conf ini ke dalam directory sets enable, ya, sets enable. Ini kan di set available. Nah, kalian bisa lihat misalnya ini ya. Nah, seharusnya moklet.conf itu harus ada di sini, di sets enable. Caranya gimana agar bisa pindah ke situ kan? Nah, kita masuk tadi sets available ya. cd Nah, caranya adalah menggunakan perintah a2nset. a2nset kita akan mengenablekan site moklet.conf ya, enter saja. A2nset comment not found. Wah, gimana nih? Nah, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Karena sesungguhnya komen A2nset ini fungsinya sebenarnya hanya untuk copy paste saja ya. Copy paste saja. Dia akan mengcopy moklet.conf uh, ke dalam set enable yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau memang tidak bisa A2nset, kalian dapat menggunakan copy biasa gitu ya. Atau kalian dapat kita cek aja apakah ada di user bin ya. USR bin ya. Apakah ada A2nset? Oke, A2nset sepertinya tidak ada perintahnya.
Oke, tidak ada. Oke, karena tidak ada di sini, kita akan copy manual aja. Jadi etc apache2 sites available. Ya, kita akan copy moclet.conf ke dalam etc apache2 sets enable. Nah, seperti ini. Enter saja. Copy. Oke. Nah, terus kita lihat sini cd etc apache2 sets enable. Oke, sudah ada moclet.conf. Nah, selanjutnya yang 00 default ini dapat kalian hilangkan ya. Dapat kalian hilangkan. Kita remove 00 default.conf. Nah, seperti ini. Lalu kita coba restart systemctl restart Oke, ya kita lihat statusnya. Systemctl status. Oke, sudah running. Sekarang kita coba buka seperti ini. Kita buat baru aja ya, buat baru. Nah, otomatis virtual host yang kalian sudah buat itu akan menjadi default ya. Kita tidak perlu menambahkan slash moclet lagi, tapi cukup 192.168.1.7. Dia akan langsung terbuka indeksnya. Ya, cepat. Sekali lagi nggak sampai 10 menit kalian sudah mempelajari konfigurasi virtual host ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti tadi, A2N set-nya tidak bisa, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Yang pertama, kalian bisa menggunakan A2N site yang ada di user sbin ya. Kalau memang sudah terinstall, sudah ada, kalian dapat menggunakannya di situ. Terus yang kalau memang masih belum ada juga, kalian bisa secara manual copy paste file konfigurasi yang kalian buat ke dalam sets enable ya. Oke. Kita masuk lagi sekarang ke remote sudah, web server sudah, virtual host sudah. Nah, tentu saja kita tidak mau dong buka file ini, web kalian ini pakai apa ini? Pakai IP address. Kalian kan maunya bukanya pakai tulisan domain kalian kan? Nah, tadi saya pakai domain moclet.net. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi agar laptop kita dapat mengakses moclet.net ya. Untuk sekarang kan masih belum bisa ya. Kita coba ya moclet.net. Nah, belum bisa kan? Nah, belum bisa karena memang kita belum konfigurasi DNS. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DNS ya. Ini adalah yang terakhir yang kita konfigurasi. Kita keluarkan dulu. Sekarang kita masuk ke DNS. cd seluruh konfigurasi ada di etc ya. Dimulai dari etc. cd etc bin. Oke. Kita masuk dulu ke sini, kita ls. Di sini ada beberapa file ya, ada beberapa file. Yang harus kalian lakukan adalah kalian copy dua file yang ada di sini ya, untuk A-record dan juga untuk PTR record ya. Yang pertama adalah kita akan copy file db.local ya. Copy db.local ya. Kita kasih nama misalnya db.moclet ya. Sesuaikan dengan nama domain yang akan kalian buat ya. Oke, kita ls lagi. Di sini sudah ada db.moclet ya.
Terus kita juga akan copy yang DB 127 ke dalam misalnya DB 7 ya. IP saya kan 1.7 belakangnya ya. Berarti saya ambil yang belakangnya 1.7. Jadi 7 seperti ini. Oke. Terus apa yang dilakukan? Kita akan merubah isi dari db.moclet. Ya. Nah, yang harus dirubah apa? Yang harus dirubah adalah kalian ganti tulisan localhost menjadi alamat domain kalian. moclet.net. Nah, seperti ini. Terus ini juga sama. moclet.net. Ini juga sama. moclet.net. Jangan lupa titik di belakangnya masih tetap ada. Terus ini kalian masukkan IP-nya 192.168.1.7 ya. Karena kita tidak menggunakan triple A, kita hilangkan saja. Nah, seperti ini ya. Konfigurasinya sederhana. Terus di Ctrl X. Oke. Terus di yes. Yes. Langkah selanjutnya kita akan merubah DB7. Ya. Apa yang kita rubah sama? Yang kita rubah sama. Yang kita rubah adalah kita akan mengganti tulisan localhost menjadi alamat domain kita. moclet.net. moclet.net. Ini moclet.net. moclet.net. Oke. Ini yang di depan sini ini kalian ganti sesuai dengan IP kalian tapi dibalik ya. IP kalian tapi dibalik. Ini saya kasih 7. Ini saya kasih 1. Ini saya kasih 168. IP saya kan 192.168.1.7. Nah, ini saya balik. Ya, tapi 192-nya nggak saya tulis. Jadi hanya saya tulis 168.1.7. Ya. Atau kalau kalian mau, kalian juga dapat hanya menuliskan IP terakhir. Misalnya seperti ini. 7 gini. Ya, ini juga tidak masalah. Ya. Monggo kalian pilih saja mau yang cukup belakangnya atau yang 3 paling belakang. Itu boleh ya. Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah ini kita akan merubah file yang ada di nameconf lokal ya. Nano nameconf lokal. Kita coba nslookup di sini, nslookup moclet.net. Oke, hasil nslookup saat kita masukkan domain moclet.net, dia sudah menuju ke server 1.7 ya. Ini exit atau kalian bisa melakukan dig gini ya, dig moclet.net. Nah, di sini sudah lengkap bahwa moclet.net itu IP-nya adalah 1.7. Kita akan coba ping moclet.net. Oke, sudah bisa ping moclet.net. Sekarang dari PowerShell kita akan coba ping moclet.net. Apakah bisa? Oh, sorry. Ini harus kita ganti. Bentar. Agar laptop kalian dapat mengambil DNS yang ada dari server, maka DNS yang ada di sini harus kalian rubah. Ya.
Ini harus kalian rubah jadi 1.7. pingmoklet.net. Oke, sudah bisa pingmoklet.net. Nah, kita akan cek apakah setting DNS kita ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya, kita buka ini, kita masukkan lagi moklet.net. Tada, sudah berhasil. Domain moklet.net sudah dapat diakses menggunakan browser. Oke. Jadi itu semuanya para mokleters. Bagaimana cara konfigurasi mulai dari remote server, lalu dari web server. Tadi kalian juga belajar membuat sebuah virtual host sampai akhirnya web kalian dapat diakses menggunakan domain yang kalian inginkan atau kalian buat sendiri ya. Caranya seperti itu. Sekali lagi, yang perlu kalian tekankan di sini adalah kalian jangan khawatir apabila ada kesalahan ataupun error yang terjadi. Ya, kalian dapat mencari tutorial di internet cara untuk mengatasi errornya. Atau kalau kalian mau, silakan kalian tulis saja komen di channel YouTube ini. Nanti akan saya bantu untuk menjawabnya. Oke, seperti itu ya semuanya, rekan-rekan. Jadi tutorial kali ini sudah lengkap, mulai dari setting IP address, setting remote server, setting web server, setting virtual host, setting DNS server, dan juga tips dan trik yang ada tadi ya. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu kalian semua, khususnya siswa-siswi ataupun para profesional yang sedang belajar Debian 11. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.